وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil berniat i'tikaf terlanjutkan pembacaan tafsir Jalalain, masih di surah An-Nisa dan pembicaraan tentang faraid ataupun ilmu warisan. Qala Allah Ta'ala yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم artinya ya'murukum. Ya'murukum artinya memerintahkan. Yusikum ay ya'murukum, memerintahkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala fi auladikum, artinya fi sya'ni auladikum, tentang kedudukan anak-anak kalian. Ay bima yadhkur, dengan apa yang Allah sebutkan di depan. Allah perintahkan, yaitu lidzakari mithlu hazzil unthayain, untuk laki-laki dari mereka anak mendapatkan seperti bagian dua perempuan. Artinya apabila mereka bersatu, ahli warisnya anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak perempuan dan anak laki-laki saat itu dua-dua menjadi asabah. Anak laki-laki jadi asabah binafsih, dengan sendirinya dia jadi asabah, sedangkan anak perempuan jadi asabah dikarenakan anak laki-laki. Jadi asabah bil ghair namanya. Asabah pada dasarnya anak perempuan, bukan asabah, tapi ketika bersatu dengan laki-laki, anak laki-laki, anak perempuan ini menjadi asabah. Walaupun dari beda istri sama. Seorang suami, seorang laki-laki punya dua istri. Istri pertama ada anak, istri kedua ada anak. Itu statusnya anak dari istri pertama, anak dari istri kedua digabung. Sama statusnya, sama hukumnya. Jadi tidak dilihat ke ibunya, jadi yang dilihat adalah mayitnya. Jadi semua anak mayit ini, baik dari istri pertama dan istri kedua, statusnya disamakan. Jadi jangan ke anak ke istri kedua semua. Jadi mentang-mentang misalkan istri pertama sudah dicerai, anak-anaknya sudah ditinggalkan, kemudian giliran giliran warisan nanti dibagi cuma ke istri kedua dan ke anak kedua. Anak pertama enggak dipanggil lagi, enggak. Semua anak statusnya sama, baik ibunya sudah meninggal atau sudah dicerai atau masih tetap dalam hubungan pernikahan. Jadi sekali lagi, untuk laki-laki dapat seperti bagian dua perempuan. Sehingga kalau laki satu perempuan satu, cara baginya untuk laki dapat dua bagian, untuk perempuan bagian, artinya harta dibagi tiga. Harta dibagi tiga bagian, 2/3 ke laki, 1/3 ke perempuan.
Fa in kunna nisaan fawqa tsnatain, maka jika mereka itu anak cuman perempuan saja, jadi anak enggak ada laki-laki, cuma perempuan saja, fawqa tsnatain, di atas 2 orang. Tapi maksudnya juga juga, kalau 2 orang juga sama. Falahunna thulutsa ma tarak, maka bagi mereka anak perempuan saja itu dapat 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh mayit. Jadi ahli waris, kalau misalkan yang ditinggalkan oleh si mayit cuma anak perempuan, kalau mereka berdua atau lebih, mereka bagiannya 2/3. Kemudian Allah lanjutkan, wa in kanat wahidatan, dan jika adalah anak perempuan itu cuma 1. Nah, jadi kalau ahli warisnya adalah 1 anak perempuan, falahan nisf, maka bagi anak perempuan yang 1 itu dapat setengah dari harta peninggalan orang tuanya. Inilah ketentuan perempuan dapat warisan perempuan. Kemudian Allah lanjutkan tadi untuk anak. Jadi warisan anak seperti itu ketentuan. Untuk anak laki dapat 2 bagian, anak perempuan, kalau perempuan saja tidak ada anak laki-laki, kalau mereka berdua dapat 2/3 atau 2/3, atau kalau mereka dia itu cuma sendiri, anak perempuan saja 1 orang, warisannya adalah setengah, warisannya setengah. Marhaban. Dapat kalau ada anak 1/8. Iya, sama. Jadi anaknya kalau 2 perempuan, anak 2/3, istrinya 1/8. Ini kalau kejadian seperti ini, misalkan ditinggalkan istri sama anak perempuan, maka jangan lupa kakak beradik si mayit, karena mereka enggak maju. Kakak beradik si mayit itu masih dapat warisan jika yang ahli warisnya anak perempuan. Beda halnya kalau si mayit ini punya anak laki, sudah itu semua kakak beradiknya maju. Tapi kalau si mayit ninggalin cuma anak perempuan, walau anaknya sampai 5 orang anak perempuan semua, hukumnya kakak beradik itu masih ada, kakak beradik si mayit itu masih ada kemungkinan untuk dapat warisan. Makanya jangan ditinggalkan mereka. Kalaupun nggak dikasih, harus ada persetujuan dari mereka. Kalau mereka nggak setuju, jatah kami harus dikasih seutuhnya, wajib ngasih. Nah, makanya berusaha punya anak laki lah, supaya nggak diambil orang hartanya. Jadi kita lanjutkan, jadi itu ketentuan untuk anak. Kalau untuk orang tua, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Nah, sekarang pembahasan untuk warisan buat orang tua si mayit. Jadi si mayit meninggal, orang tuanya masih hidup. Nah, dan untuk 2 orang tua si mayit, bapak dan ibunya, likulli wahidin minhum as-sudus. Sekali lagi saya sampaikan, ini orang tua artinya orang tua asli kandung, bukan orang tua angkat, bukan orang tua tiri, bukan orang tua tiri. Jadi orang tua kandung. Wali abawaihi, dan untuk 2 orang tua si mayit, ibu bapaknya, likulli wahidin minhum as-sudus, untuk setiap 1 orang dari mereka orang tua dapat 1/6 mimma taraka, dari apa yang ditinggalkan si mayit, in kana lahu walad, jika ada bagi si mayit anak. Nah, jadi orang tua baik ibu atau bapak, kebagiannya adalah 1/6 jika si mayit meninggalkan anak. Jadi kalau untuk ibu sudah pasti 1/6, karena bagian ibu si mayit dalam warisan, beliau kemungkinan dapat warisan cuman 1/3 atau 1/6 ibu si mayit. Kapan dapat 1/3 ibu? Jika si mayit tidak punya keturunan anak ini enggak harus anak, termasuk cucu dari anak laki-laki juga sama. Cucu dari anak laki-laki juga sama.
jika si mayit tidak punya anak dan si mayit tidak punya dua saudara atau lebih. Nah, ibu dapat sepertiga saat itu. Ibu si mayit. Kalau beda halnya kalau si mayit punya anak atau punya dua saudara atau lebih. Saudara sebapak, walaupun saudara sebapak, saudara seibu, sama semuanya. Jika si mayit punya dua saudara atau lebih, maka ibu statusnya berubah dari sepertiga menjadi seperenam. Nah, di sini ayat ini dia kata Allah, orang tua ibu bapa dapat seperenam jika si mayit meninggalkan anak. Jadi kalau ada anak dia, anak laki-laki atau anak perempuan atau termasuk cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki, sama. Nah, itulah pembagi. Cuman untuk bapak, subhanallah, untuk bapak nanti ada kemungkinan beliau dapat asabah. Jadi walaupun dasarnya beliau dikasih seperenam dulu, nanti kalau masih ada sisa harta setelahnya, enggak ada asabah yang lain kecuali beliau, maka beliau dapat asabah lagi. Ada kemungkinan bapak dapat dia asabahnya, kadang-kadang dia cuma seperenam saja, kadang-kadang dia dapat seperenam plus asabah. Kapan seperenam plus asabah? Yang pertama, jika si mayit meninggalkan anak misalkan, dan si mayit tidak ada asabah yang lain kecuali bapak. Pertama bapak ngambil seperenam, nanti di akhir yang sisa harta sebagai asabah, karena berhubung beliau asabah, beliau dapat lagi yang sisa. Nah, in kana lahu walad, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian fa illam yakul lahu walad, maka jika tidak bagi si mayit anak, si mayit tidak punya anak, wa warithahu abawahu, dan mengambil warisan dari si mayit oleh dua ibu bapaknya, fali ummihi thuluth, maka bagi ibu si mayit dapat sepertiga. Nah, ibu si mayit dapat sepertiga. Kalau yang ahli warisnya bapak dan ibu, enggak ada anak ini ceritanya. Jadi si mayit tidak punya anak, sama sekali tidak punya keturunan. Ibu dan bapak dapat ibunya dapat sepertiga, ibu dapat sepertiga. Tapi dengan syarat tadi, jadi saya ulang sedikit, ibu dapat sepertiga dengan dua syarat. Yang pertama, jika si mayit tidak punya anak. Yang kedua, si mayit tidak memiliki dua saudara atau lebih. Kalau si mayit punya anak, ataupun jika ia punya dua saudara atau lebih, si ibu mendapat seperenam. Nah, jadi sekali jika si mayit tidak punya anak dan yang mengambil warisan cuma dua ibu bapaknya, fali ummihi thuluth, maka bagi ibunya dapat sepertiga. Nah, sepertiga di sini ada kemungkinannya sepertiga utuh dari keseluruhan harta, dari keseluruhan harta peninggalan. Ada juga kadang-kadang jika si mayit dia sampai meninggalkan ibu bapa dan meninggalkan suami atau istri. Jadi si mayit misalkan perempuan, dia ninggalin suami plus ibu bapa. Ini ketentuannya untuk ibu bukan sepertiga dari harta utuh, harta total keseluruhan harta, tapi sepertiga dari yang sisa setelah diberikan bagian suami atau istri. Contoh, misalkan ada seorang perempuan meninggal, dia ninggalin ahli waris suaminya, bapak dan ibu, nggak ada anak katanya. Secara baginya, pertama kasih dulu ke suami, bagian suami setengah bagian suami. Nah, sisa setengah ini baru dibagi untuk bapak dan ibu. Bagaimana cara pembagiannya? Untuk ibu sepertiga dari apa? Bukan dari keseluruhan harta, tapi sepertiga dari setengah setelah diberikan setengah bagian suami. Begitu juga kalau misalkan ada seorang laki-laki
meninggal dan ahli warisnya istrinya plus bapak dan ibu. Cara baginya ke ibu juga sepertiga, tapi bukan sepertiga dari seluruh harta. Bukan sepertiga dari seluruh harta. Terus bagaimana? Awalnya harta ambil dulu, kasih jatah istri seperempat. Sudah sisa 3/4 nih. Sisa 3/4 dari harta, baru ini harta 3/4 dibagi 3, sepertiganya untuk ibu, 2/3-nya untuk bapak. Itu namanya dalam istilah faraid namanya al-gharrawain, yaitu ketika seorang mayit meninggalkan bapak ibu plus suami atau istri, maka ibu saat itu dapat sepertiga, ya, tapi sepertiga dari yang sisa setelah diberikan bagian suami atau istri, bukan sepertiga dari harta keseluruhan. Jadi sekali lagi, jika si mayit tidak memiliki anak dan ahli warisnya bapak ibu, fali ummihi thuluth, maka ibunya sepertiga. Sepertiga ini ada kala sepertiga dari keseluruhan harta, atau sepertiga dari yang sisa setelah bagian suami atau istri yang contoh dua tadi. La ilaha illallah. Fa in kana lahu ikhwatun, ini yang kita sampaikan tadi. Maka jika bagi si mayit memiliki saudara, artinya 2 atau lebih, baik laki atau perempuan, sekandung, sebapak, seibu, sama semua, pokoknya 2 saudara. Fali ummihi sudus, maka bagi ibunya 1/6. Nah, sama ini yang tadi saya sampaikan. Jadi seorang ibu dapat 1/6 kalau si mayit memiliki 2 saudara atau lebih. La ilaha illallah. Min ba'di itu semua diberikan warisan, wa irth man dzukara ma wa irthu man dzukira ma dzukira min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Nah, ini yang di awal, biasanya di awal kita sampaikan bahwa semua warisan itu diberikan ke ahli waris yang sudah disampaikan, yang sudah disebutkan tadi, min ba'di wasiyatin, setelah menunaikan wasiat. Syaratnya wasiat dulu. Sebelum warisan, tunaikan wasiat. Yusi, yang telah berwasiat si mayit biha, dengannya. Jadi warisan, kapan berlaku warisan? Setelah selesai ditunaikan wasiatnya. Au dain, ataupun setelah menunaikan utang si mayit. Nah, jadi dalam harta peninggalan si mayit tidak boleh dibagi warisan sebelum wasiat dan hutang dilunaskan. Nah, inilah ketentuan tentang faraid, ilmu warisan tentang anak, warisan anak ataupun warisan orang tua ibu bapa. InsyaAllah besok kita lanjutkan. Jadi untuk bapak, sekali lagi, bapak beliau kadang-kadang dapat warisan cuman dengan 1/6. Kapan 1/6? Jika si mayit punya anak laki-laki, sudah beliau cuma dapat 1/6. Kalau beliau si mayit tidak punya asabah kecuali beliau, maka beliau jadi asabah dan jadi asabah. Sedangkan jika si mayit punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, maka si bapak ini pertama ngambil 1/6, kemudian kalau ada masih sisa setelah faraid, beliau ngambil jadi asabah. Untuk ibu seperti tadi, beliau pada dasarnya dapat 1/3, kecuali jika si mayit punya anak atau si mayit punya 2 saudara atau lebih. Nah, besok kita lanjutkan insyaallah untuk kita selesaikan ayat ini. Allahumma faqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, waftah 'alaina futuhal 'arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabarakatuh.